ada suhbah, ada pada di dalam pergaulan, sampai yang berkaitan dengan hak-hak saudara seiman, sampai pada hak yang keempat, yaitu hak yang berkaitan dengan lisan. Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala itu menyampaikan, saudara kita itu punya hak atas kita dari lisan kita. Jadi saudara seiman kita itu punya hak dari kita yang harus ditunaikan, yang berkaitan dengan lisan. Sampai pada perkataan Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala, wa min dzalika an yad'uhu bi ahabbi asma'ihi. Di antara hak lisan, di antara hak yang harus kita penuhi untuk saudara kita dari lisan kita itu an yad'uhu, memanggil saudara kita bi ahabbi asma'ihi ilaihi, dengan nama yang paling disukai atau dicintai. Kalau dulu orang itu di bangsa Arab, satu nama, kalau satu orang itu namanya bisa 3, karena ada nama julukan, nama kunyah, nama asli. Itu minimal 3 itu. Nama asli, nama julukan, nama kunyah, ada lagi nama panggilan. Kalau di Indonesia itu biasanya nama asli dan nama panggilan dan nama julukan. Nah, contohnya Abdullah, kemudian panggilannya Sidun. Abdurrahman, panggilannya Rahman. Abdul Razak, panggilannya Rojak. Atau misalnya nama julukan, karena orang itu pendek, ya, terus kemudian apa namanya lincah, ya, panggilannya pakai, ya jadi apa namanya, ini salah satu hak dari lisan kita untuk saudara kita itu apa? Memanggil dengan nama yang paling disukai. Nah, kalau misalnya seseorang itu ada nama asli, nama kunyah, kemudian nama panggilan, ditanya nama yang paling disukai apa misalnya, nah, maka dengan itulah dipanggil. Biasanya ada orang nama aslinya itu di apa namanya diumpetin, pakainya nama apa namanya, nama hijrah itu, biasanya nama hijrah itu. Ya. Ada orang namanya yang dari asli lahir itu nama Jawa, setelah ngaji dapat nama hijrah misalnya. Kalau nama hijrah itu lebih dicintai, lebih disukai oleh dirinya, maka kita panggil dengan nama itu. Jangan nama aslinya. Nah itu. Nah,
inilah yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah, itu hak yang memang harus kita tunaikan. Dari lisan kita itu apa? Memanggil saudara kita dengan nama yang paling dicintai. Ingat, ini jangan nama-nama julukan yang jelek itu saja. Nah, maka Ibnu Qudamah itu menyebutkan athar dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu mengatakan salasun yusfina salasun yusfina laka wudda akhika. Salasun, ada 3 perkara. Yusfina laka wudda akhika, yang mana 3 perkara ini menunjukkan bahwasanya Anda itu mencintai saudara Anda. Jadi ada 3 perkara yang menunjukkan bahwasanya kita itu mencintai saudara kita. Artinya ada rasa cinta dari hati kita. Itu ditandai dengan 3 perkara ini menurut Umar bin Khattab. Yang pertama, tusallimu alaihi idza laqita. Engkau memberi salam kepada saudara engkau ketika bertemu. Jadi kira-kira nyuwun sewu, ketika kita benci sama seseorang, kita bisa nyapa atau ucapin salam enggak? Kira-kira senggane lagi jengkel karo wong, kira-kira ucap salam apa mboten? Saja balik salam nyapa bae kaya kene. Nah, maka ini Umar bin Khattab itu luar biasa. Ya, 3 perkara yang menunjukkan Anda itu betul-betul mencintai saudara Anda. Ketika bertemu, salam. Itu sudah menunjukkan kecintaan. Kenapa kalau orang benci itu jangankan menyapa, bertemu saja tidak mau. Jangankan ucapin salam, nyapa saja itu tidak mau. Nah, jadi ini tanda yang pertama. Yusnyuwun sewu. Ya, jangankan sama orang lain, kadang-kadang sama pasangan kita aja itu kalau kita lagi jengkel itu tidak mau ucap salam. Biasanya yang makan kerja salim, ora salim, ora assalamualaikum. Nggih napa mboten, Bu? Jadi demikian. Nah, artinya tusallimu alaihi idza kita itu ya bukti tanda kita itu masih punya rasa cinta sama saudara kita itu ketika bertemu mengucapkan salam. Kemudian kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wa tuwassi'u lahu fil majlis, melapangkan majlis untuk saudaranya, melapangkan majlis untuk saudaranya. Maksudnya demikian. Kalau zaman dulu itu orang itu antusias dalam cari ilmu, karena zaman dulu itu tidak ada YouTube, ya, dan ada HP itu tidak ada. Jadi antusias untuk cari ilmu itu luar biasa.
Sampai-sampai itu ketika di majelisnya Syekh itu rebutan, ya rebutan, ingin mendekat kepada Syekh. Nah, maka ketika kita itu cinta sama saudara kita, kemudian ada datang ke majelis, dia itu tidak dapat tempat duduk. Akhirnya apa? Dia sengaja melapangkan mundur sedikit supaya bisa duduk untuk saudaranya. Nah itu demikian. Ini praktek di majelis taklim dulu. Kalau sekarang kayaknya tidak terjadi, Pak. Loh, kenapa tidak terjadi? Tidak desak-desakan majelis taklim itu. Malah kadang-kadang majelis taklim itu punya apa itu? Punya camp sendiri, punya tempat duduk sendiri. Pokoknya yang penting pojok. Ya, pojok harusnya dia itu. Ya kalau dulu itu coba, kalau dibaca, ya, dibaca bahasanya ulama dulu, itu mesti tuwasi'ulahu fil majalis. Tuwasi'ulahu fil majalis artinya melapangkan. Kenapa? Dulu itu sangat antusias cari ilmu. Dulu itu antusias untuk mendengarkan ilmu. Akhirnya Pak berbondong-bondong merapatkan majelis. Akhirnya ketika ada yang datang terlambat, tidak dapat tempat duduk, akhirnya apa? Ya sudah, harus rela, ya, mundur sedikit untuk bisa apa? Untuk bisa duduk saudaranya. Kalau zaman dulu, Pak, ini kalau kita baca sirah-sirah ulama dulu itu luar biasa. Kalau orang sudah duduk di depan majelis ini, itu suruh mundur itu tidak mau, Pak. Kenapa tidak mau? Karena takut suaranya itu nggak jelas. Ya itu luar biasa itu. Ya makanya di antara adab ketika datang mundur sedikit supaya bisa tempat duduk itu. Kalau sekarang itu rebutan di belakang. Nah, kalau zaman dulu itu duduk depan itu nggak mau mundur. Kenapa? Karena ya takut suaranya Syekh itu nggak bisa didengaran, akhirnya nggak dapat ini. Nah jadi ini adalah ya tanda kecintaan kita kepada saudara kita itu melapangkan untuk saudara kita dalam majelis. Nah kalau sekarang itu dipraktekkan susah. Kenapa? Karena tidak berbondong-bondong gitu. Ya. Nah kemudian yang ketiga, wa tad'uhu bi ahabbi asma'ihi ilaihi. Nah, ini yang menjadi syahid dalil dari Ibnu Qudamah asar Umar bin Khattab, tanda kita itu masih ada cinta kepada saudara kita adalah memanggil dengan nama yang paling disukai. Nah berikutnya, wa min dzalika an yusniya alaihi bima ya'rifuhu min mahasini ahwalihi inda man yuksiru sana'a indahu. Di antara hak yang harus kita tunaikan dari lisan kita untuk saudara kita adalah kita menyanjungnya, kita memujinya di hadapan orang lain yang suka atas sanjungan untuk saudara kita. Artinya menceritakan kebaikan saudara kita kepada orang lain. Berat tidak ini?
itu berat bagi orang yang hasad, Pak. Orang yang hasad itu tidak mau menceritakan kebaikan yang dihasadi. Ada tidak orang yang hasad itu cerita yang baik-baik kepada orang lain itu? Kayaknya tidak ada. Maka haknya saudara kita dari lisan kita itu kita menyanjungnya, kita menyebutkan kebaikannya kepada orang lain. Oh, si fulan ini orangnya baik, orangnya soleh. Adapun urusan batin itu urusan Allah dengan dia. Tetapi bentuk kecintaan kita itu adalah menyanjung, ya, kemudian menyebutkan hal-hal yang baik kepada orang lain dari saudara kita. Bahkan bukan hanya itu. Kata Ibnu Qudamah mengatakan wa kadzalika tsana'u ala auladihi wa ahlihi wa af'alihi. Bahkan menyanjung, kemudian menceritakan kebaikan anak-anaknya, kemudian keluarganya, dan juga kebaikan-kebaikan yang lainnya kita ceritakan kepada orang lain. Nah, hatta fi khuluqihi wa aqlihi wa hayatihi wa khatihi wa tasnifihi, sampai pada perkara akhlaknya, wa aqlihi dan akalnya, wa hayatihi dan penampilannya, wa khatihi dan tulisannya, wa tasnifihi dan karangannya, wa jami'i ma yafrahu bihi, dan semua yang menjadikan saudara kita itu senang. Jadi cerita yang baik-baik kepada orang lain, ya, dari saudara kita. Tapi ingat, min khairi ifratin wala kadhibin, tanpa berlebihan dan tanpa dibuat-buat. Kadang-kadang orang menyanjung itu kan kadhib, dibuat-buat. Kadang orang menyanjung itu berlebihan. Ya, jadi ini boleh menyanjung, boleh menyebutkan kebaikan orang lain, tapi ingat jangan berlebihan. Dan juga jangan kadhib. Kadhib itu jangan dibuat-buat. Ya. Jadi ini artinya bentuk kecintaan kita kepada saudara kita. Makanya menurut Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala, fa inna ikhfa'a dzalika mahdul hasad, karena kita itu ketika tidak mau atau menyembunyikan kebaikan daripada saudara kita, nah itu bisa sebagai tanda daripada hasad. Namanya orang hasad itu tidak mau, ya, menceritakan kebaikan-kebaikan dari saudaranya. Nah, maka ini hak yang harus kita tunaikan adalah menceritakan yang baik-baik dari saudara kita kepada orang lain, entah itu dirinya, entah itu keluarganya, entah itu anak-anaknya. Nah, ini tanpa ada, ya, unsur berlebihan dan tanpa ada unsur dibuat-buat. Kalau dibuat-buat repot, Pak. Oh, Ustaz fulan ini bisa terbang. Nah, padahal tidak bisa terbang, Pak. Oh, Ustaz ini sakti, padahal tidak sakti. Akhirnya apa? Akhirnya pengikutnya ini jadi apa? Menyebar kemana-mana. Nah, jadi tanpa berlebihan dan tanpa dibuat-buat. Nah, kemudian Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, berikutnya antashkurahu ala soni'ihi fi haqqika,
mengucapkan syukur, mengucapkan terima kasih kepada saudara kita atas perbuatan baik yang telah dia lakukan kepada kita. Kebaikan apa saja. Ketika saudara kita membantu kita, ya, fakafihu, maka balaslah kebaikan itu. Kalau tidak mampu, ya cukup kita ucapkan apa? Doa jazakallahu ya. Nah ini jadi ketika saudara kita membantu kita, berbuat baik kepada kita, perbuatan baik apapun, nah maka kalau bisa kita itu apa? Membalas kebaikan itu. Ya kalau zaman dulu, para sahabat itu saling memberi hadiah, dan hadiahnya itu tidak mahal-mahal, Pak. Ya, hadiahnya itu sayur, ya, hadiahnya baju. Itu dulu demikian, ya tidak mahal-mahal. Kadang-kadang baju, kadang-kadang jubah. Kalau yang punya harta luar biasa, ngasihnya itu lebih. Nah, maka ini ketika kebaikan-kebaikan yang ada yang kita terima, maka kita itu mengucapkan apa? Mengucapkan syukur, mengucapkan terima kasih. Kalau bisa balas kebaikan itu. Nah, makanya Nabi Muhammad SAW itu mengatakan orang yang tidak bersyukur kepada manusia maka tidak bisa bersyukur kepada Allah. Nah, jadi malam yaskurillah, salam yaskurillah. Siapa yang belum bisa mengucapkan syukur, mengucapkan terima kasih kepada manusia, maka dia itu belum bisa bersyukur kepada Allah. Ya, jadi Allah jadikan saudara kita itu apa? Sebagai wasilah dari Allah sampainya kebaikan, maka ketika kita itu berterima kasih kepada saudara kita, maka pada hakikatnya kita itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian berikutnya, wa anta dzubba anhu fi ghaibatihi idza qusida bisu'i. Wa anta dzubba anhu, dan melindunginya fi ghaibatihi, ketika saudara kita itu tidak ada. Idza qusida bisu'in, ketika ada orang yang mau mencelakainya. Misalnya ada kita itu bertemu dengan seseorang di jalan. Kemudian orang itu mengatakan kepada kita, mana si fulan rumahnya. Kemudian kita tanya, ada perlu apa Pak? Oh, ini kurang ajar, ini mau saya ini, mau mencelakainya. Ya kita sebagai saudara muslim itu harus apa? Ya, harus melindunginya. Kalau memang usida bisuin, ada orang yang ingin mencelakainya. Nah, boleh tak dalam keadaan ini kita berbohong untuk melindungi saudara kita? Ulama mengatakan boleh, sebagai bentuk tasmir, ya, sebagai bentuk azam, yaitu melindungi saudara muslim yang hendak dicelakai atau hendak ditolong.
Nah, selama saudara kita itu adalah orang yang saleh, orang yang baik. Nah, maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, al-muslimu akhul muslim, la yadlimuhu wa la yusallimuhu. Muslim yang satu itu adalah saudara muslim yang lainnya. Maka jangan mendoliminya dan juga jangan menyerahkannya atau membiarkannya binasa atau membiarkannya terdolim. Kalau ada saudara kita ingin didolimi oleh orang lain, kita hendaknya apa? Mencegahnya, melindunginya. Nah, jadi lisan kita itu digunakan untuk melindunginya. Nah, jangan sampai kalau ada orang yang ingin mencelakai saudara kita, langsung kita tunjukkan ini orangnya. Jangan. Nah, ini termasuk bentuk kedoliman. Ya, ini termasuk bentuk menyerahkan, membiarkan saudara kita itu dalam keadaan apabila binasa. Nah, kemudian ikhwani wa akhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Berikutnya, wa min dzalika at-ta'limu wan nasihatu. Di antara hak yang harus kita tunaikan untuk saudara kita dari lisan kita, at-ta'limu, mengajarkan ilmu, wan nasihatu, dan nasihat. Ini hak yang harus ditunaikan. Kita tahu ilmu, ya kita sampaikan ilmu yang kita tahu. Kemudian nasihat ketika ada saudara kita yang berbuat tidak baik atau berbuat maksiat, ya dinasihat. Nah, makanya Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala itu menyampaikan, falaisa hajata akhika, falaisa hajatu akhika ilal ilmi bi aqalla min hajatihi ilal ma. Dan tidaklah kebutuhan saudaramu kepada ilmu itu lebih sedikit daripada kebutuhannya terhadap harta. Maksudnya secara secara kebutuhan, butuhnya saudara kita terhadap ilmu itu lebih butuh daripada butuhnya dia kepada uang. Ini secara asal harusnya demikian, tapi sekarang kembali Pak, butuhnya saudara kita kepada uang itu lebih besar dari butuhnya kepada ilmu. Itu sudah kembali ini. Ya, sudah kembali. Seharusnya itu demikian. Saudara kita atau kita ya, kita itu seharusnya butuhnya kepada ilmu itu lebih banyak, lebih butuh daripada butuhnya kita kepada uang dari saudara kita. Ya Allah, ini cerita. Ada seseorang punya saudara, yang satu orang alim, yang dua orang kaya, yang ketiga kebetulan miskin.
Kemudian ditanya, ketika Anda itu ingin sholat, mana yang harus didahulukan? Jawabannya hebat, Pak. Ya sedulur sing sugih dhisik. Sing disane yen balik disangoni, yen balik dibecingi. Nah, terus sama maning ya mau sedulur sing pinter tapi ora usah suwe-suwe. Kok bisane yen suwe mesti jame dhisik. Disangoni tak ora tapi dicerame tak iya. Ya Allah. Mudah-mudahan di sini tidak ada. Ya, mudah-mudahan di sini tidak ada. Ya Allah ditangoni duwe sedulur telu ana wong sing pinter, ya wong sing sugih, wong sing lah. Ya sebarang ditangoni sing gane pan didolani, sing didisi sing didolani, ya sing sugih dhisik. Soale balik disano. Si nomor loro yang wong sing wis pinter wong alim, tapi aku ora belum sesuai bisane wong kan diceramai. Ya, diceramai ta ya ta ora disamai. Nah, sing nomor telu kok sedulur sing melarat. Lho bisane kowe mau pecingane sing wong sugih tak kok kena kok sing wong sing apa sedulur sing melarat kowe. Jadinya ora butuh modal. Ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi. Maka ini yang harus kita ubah. Ini apa namanya, orang-orang soleh zaman dahulu demikian. Ya, orang-orang soleh zaman dahulu demikian. Kenapa? Hajatul ilmi ya min akhihi aksar min hajatihi ila mali. Jadi butuhnya kita terhadap ilmu dari saudara kita itu lebih besar, lebih banyak daripada hajatnya kita kepada harta dari saudara kita. Nah, demikian yang harus kita mindsetnya itu harus diubah. Nah, jangan seperti cerita tadi itu ya jangan sampai. Nah, kemudian juga Ibnu Qudamah itu menyampaikan, wa idza kunta ghaniyan bil ilmi fawasihu wa arsyidhu. Kalau Anda itu punya ilmu banyak, paham tentang ilmu, maka berilah bimbingan, berilah petunjuk kepada saudara Anda tentang ilmu. Ini yang agak susah, Pak. Yang agak susah. Kadang kita itu ke saudara itu mampir ke saudara, kemudian saudara itu sudah pasti tahu, Pak, yen mesti yen mainnya pasti pan ngomong. Jadi demikian itu. Nah, makanya bagaimanapun tetap haknya saudara kita itu harus tunaikan. Ya, yang penting kita itu sudah menunaikan hak. Entah itu saudara kita itu mau menerima atau tidak, yang penting ilmu itu sudah tersampaikan. Nah, begitu juga nasihat. Tapi perlu diingat, nasihat itu akan menjadi sebuah perkara yang baik dan membuahkan hasil yang baik ketika disampaikannya dengan cara yang baik.
Tapi kalau suatu nasihat disampaikannya dengan cara yang tidak baik, maka hasilnya pun akan menjadi tidak baik. Meskipun tujuannya baik, tapi kalau caranya tidak baik, maka hasilnya itu tidak baik. Dan nasihat inilah yang menjadi hak dari saudara kita, yang harus kita tunaikan dari lisan kita. Akan tetapi Ibnu Qudamah menyampaikan, tidak sembarang nasihat. Makanya beliau memberikan rambu-rambu, wayam bagi an yakuna nushuka iyyahu sirran. Wayan bagi dan selayaknya seharusnya an yakuna nushuka, nasihatmu itu sirran, diucapkan, disampaikan dengan cara sembunyi. Artinya tidak ditampakkan kepada orang lain. Kalau mau menasihati orang itu dengan sering ada orang lain tidak. Kalau bisa itu berdoa, ya, supaya apa? Supaya yang dinasihati oleh kita itu tidak merasa dihakimi dan tidak merasa dijelek-jelekan di hadapan orang lain. Makanya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala itu pernah menyampaikan, beliau menyampaikan, man wa'adhu akhahu sirran faqad nasahahu wa zanahu. Barang siapa yang menasehati saudaranya secara sembunyi-sembunyi, ya, tidak ada orang lain kecuali dirinya dan yang dinasehati, faqad nasahahu, maka sungguh betul-betul dia itu telah menasehati dengan baik, wazanahu, dan menjadikan saudaranya itu lebih baik atau lebih bagus. Tetapi sebaliknya, waman wa'adahu alaniyatan faqad fadhahahu wa syanahu. Tetapi barang siapa yang menasihati saudaranya alaniyatan, secara terang-terang, ya, di hadapan umum, di hadapan halayak ramai, itu bukan menasihati. Makanya Nabi Muhammad SAW kalau menyindir suatu kaum di halayak ramai, itu tidak pernah menyebutkan kaumnya. Mesti bahasanya mabalu qaumin, mabalu fulanin. Itu tidak pernah menyebutkan apa, tidak pernah nyebutin nama kaumnya, tidak pernah nyebutin nama orang yang berbuat kesalahan, itu tidak pernah. Pasti nyebutinnya itu mabalu qaumin, mabalu fulanin. Nah, kemudian jangan seperti fulan itu. Pasti kalau menyebutkan, ya, menyindir di hadapan halayak ramai, itu tidak menyebutkan nama, tidak menyebutkan kaumnya. Nah, makanya Musabi mengatakan, ya, ketika ada seseorang itu menasehati ala niatan secara terang-terangan di hadapan halayak ramai, maka itu bukan nasihat, tapi fadhahahu, maka dia itu telah menjelek-jelekannya, wasyanahu, dan akan menjadikan saudaranya itu semakin jelek. Nah, kalau orang dinasihati di halayak ramai itu kan merasa dihukumi,
atau dihakimi atau dijelek-jelekan. Nah, Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Ibnu Qudamah menyampaikan wal farqu baina taubiqi wan nasihati al-i'lan wal israr. Perbedaan antara nasihat dan menjelek-jelekan itu adalah nampak dan tidak nampak. Ya, secara sembunyi dan terang-terangan. Kalau secara sembunyi itu namanya nasihat. Tapi kalau terang-terangan itu bukan nasihat tapi taubih, menjelek-jelekan. Maka di dalam kitab Ithafu Sadatil Muttaqin itu disebutkan ada salah seorang muhaddis. Muhaddis ini wafat tahun 1550 Hijriah, yang bernama Musa'ab. Musa'ab ini pernah ditanya sama seseorang, atuhibbu man yukhbiruka bi'uyubika. Ada seorang muhadis ditanya, namanya Musa'ab. Musa'ab itu ditanya, atuhibbu man yukhbiruka bi'uyubika. Anda senang tidak dengan seseorang yang menyampaikan tentang aib-aib Anda, yang mengabarkan kepada Anda semua aib-aib Anda? Senang tidak sama orang itu? Kira-kira kalau ditanya demikian kepada kita, jawab kita itu apa? Atuhibbu man yukhbiruka bi'uyubika. Anda senang tak dengan orang yang mengabarkan tentang aib Anda, bahkan semua aib Anda? Kemudian dijawab oleh Musa'ab, wa in qarra'ani wa faqala inna sohani fima baini wa bainahu fana. Kalau dia itu mengabarkan tentang aib saya dalam keadaan sendiri, saya dengan dia, tidak ada orang lain, saya mencintainya. Kenapa? Karena dia itu yang punya ketulusan hati, supaya saya itu menjadi lebih baik lagi. Wa in qarra'ani bainal mala'i. Akan tetapi kalau dia menyebarkan aibku di hadapan halayak ramai, fala, maka saya tidak mencintainya. Kenapa demikian? Karena itu menunjukkan ketidakikhlasannya dia untuk menasihati. Wah, ini muhaddis. Ya, muhaddis, ya, Musa'ab ini mengatakan, yo kalau memang yang mengabarkan tentang aibku ini adalah dia mengabarkan antara diri saya dengannya, tidak ada orang lain, saya senang. Kenapa? Itu menunjukkan keikhlasan dia, menunjukkan niat yang ikhlas dari dia untuk menasihati saya. Tapi kalau aib-aib saya itu dibeberkan di halayak ramai, fala, maka saya tidak mencintai, saya tidak suka. Nah ini, jadi kalau Ibnu Qudamah menyampaikan, kalau nasihat itu disampaikan dengan cara sirah, dengan cara yang sembunyi, tidak ditampakkan di hadapan halayak ramai. Nah, kemudian Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala itu memberikan catatan
antara mudaro dengan mudahana. Ini kaidah di dalam menasihati. Mudaro dengan mudahana. Kalau mudaro, ini sederhananya mudaro. Mudaro itu artinya merangkul. Kalau ada orang yang salah, tetap kita nasihati. Kalau ada saudara kita berbuat dosa, tetap kita ingatkan, tapi tetap kita rangkul, tidak membiarkan. Ya, itu namanya mudaro. Karena niat kita itu supaya saudara kita itu tambah baik. Itu namanya mudaro, tapi tetap merangkul. Tapi kalau mudahana itu apa? Itu namanya mencilat. Ya, mencilat artinya membiarkan saudara kita itu dalam keadaan salah, dibiarkan, malah dianem. Ya, supaya dia itu mendapatkan apa? Ya, mendapatkan harta atau kedudukan dari saudaranya. Ini namanya mudahana, tidak boleh. Nah, namanya mudahana namanya mencilat. Nah, tapi kalau di dalam nasihat itu harus mudaro, tidak boleh mudahana. Yang mudaro itu merangkul. Kalau mudahana itu mencilat. Nah, tapi kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.